Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan blog dengan Laravel 8 yang sebelumnya kita sudah memasang tampilan blognya menggunakan free template yang berbasis Tailwind Framework dan juga sudah menampilkan eh, list post di halaman depan. Sebelumnya kita bisa akses dengan cara seperti ini, alamat server kita, kemudian /blog. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai halaman post detail atau single page kalau di istilahnya di WordPress. Jadi sekarang masih not found seperti ini karena kita belum implementasi untuk yang halaman single page-nya atau page detail. Kita akan mulai dari pembuatan oh ya, sebelumnya mungkin kita rubah routingnya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan blog kayak gini, saya pengen nanti ketika membuka root root address-nya seperti ini langsung tampil blognya. Jadi nggak perlu ada landing page Laravel kayak gini karena kita memang pengen membuat aplikasi blog. Nah, kita ubah routingnya. Kita ubah routingnya di routes web sini. Ini kita akan komen sementara. Kemudian yang ini kita hapus blognya. Lalu kita refresh. Oke, jadi halaman utamanya akan langsung tampilan blog yang kita buat. Nah, tapi kemarin kita sudah sempat mengupdate atau mendefinisikan link-link ke halaman yang lain dengan /blog kayak gini. Nah, ini kita perlu ubah. Jadi sebelumnya ada /blog kayak gini, ini kita perlu ubah juga berarti. Kita menuju ke blog, kemudian index. Nah, di sini ini kita replace, kita hilangkan /blognya. Kita find replace saja. Oke, hati-hati, tapi juga perlu dicek. Oke, kita ganti dengan / kayak gini aja. Oke. Jadi nanti ketika diklik, misalkan link ini, nah dia akan mengakses halaman utama, kemudian slug dari postingan yang diklik. Nah, berarti berikutnya adalah kita bikin routing yang untuk halaman ini. Kita coba dari sini dulu, akses URL-nya. Kita pastikan bahwa link ini bisa mendapatkan postingan sesuai dengan slug yang dikirim di sini. Kita kembali ke root. Kita akan bikin routing baru. Nanti seperti ini misalnya.
Jadi ketika ada parameter slug kayak gini, dia akan mengakses method show misalnya, kemudian kita kasih nama name block post kayak gini. Nah, sekarang errornya beda, yaitu bahwa di block control tidak ada method show. Kita menuju ke block controller. Parameternya adalah slug. Kemudian nanti berarti kita query seperti ini. Post adalah post with user, kemudian ID name, perlu juga with categories, slug dan name. Kemudian nah di sini ada kondisi where slugnya adalah slug kayak ini. Kemudian first or fail. Jadi kalau tidak ditemukan nanti akan throw error not found harusnya. Ini kita coba render return JSON-nya dulu aja. Untuk memastikan bahwa datanya ada atau bisa diakses. Ya, kita bisa mengakses dengan slug seperti ini. Karena ini sesuai jadi ada return-nya, ada datanya. Kalau kita coba akses kayak ini, dia akan not found. Oke, di sini juga sudah ada data user, sudah ada data kategoris juga harusnya. Oke, kategoris di sini. Baik, oke. Kemarin ada yang kelupaan bahwa kita mempunyai status 1 dan juga published at kayak gini di tabel post. Nah, ini kita perlu manfaatkan juga. Jadi saya akan membuat scoop. Misalnya di sini ini statusnya adalah 0. Berarti nanti ini nggak tampil harusnya saat ini. Kalau kita lihat di sini di halaman depan dia masih muncul karena kita belum melakukan pengecekan. Nah, di situ saya akan buat scoop. Saya akan buat scoop di model. Model post. Model post di sini. Kita akan buat scoop. Kita beri nama misalnya public function scope active post. Kemudian query. Nah, di sini nanti akan mereturn yang postnya statusnya aktif 1 misalnya nanti 1, kemudian nanti published at-nya adalah lebih kecil dari tanggal atau lebih kecil dari tanggal waktu sekarang. Jadi misalkan ini statusnya 1 tapi nanti di sini misalkan 2021, maka dia nggak akan tampil. Ini. Nah, saat ini masih tampil semua karena kita belum melakukan pengecekan. Nah, di sini nanti pengecekannya adalah seperti ini. Return query, kemudian where statusnya adalah 1. Kemudian juga kita perlu cek where
Oke, ada pengecekan harusnya where where post type adalah post, dan juga where published at adalah lebih kecil sama dengan waktu saat ini. Kita akan menggunakan carbon no kayak gini. Nah, sekarang harusnya error. Oh, belum kita coba. Harusnya kita akses dari sini. Block controller, di sini kita tambahkan active post. Ini. Sekarang jadi error karena kita perlu import carbon, use carbon /carbon. Nah, di sini kalau kita cek yang ini apakah ada? Ya, sekarang udah nggak muncul karena statusnya 0. Kemudian yang ini juga harusnya nggak muncul. Ya, nggak muncul juga. Kemudian berikutnya kita akan bikin konstan biar nggak hardcode di sini. Paling tidak kita bikin konstan di sini. Public cons draft, kemudian 0, cons aktif misalnya 1, inaktif misalnya 2, kayak gini. Kemudian nanti mungkin juga kita butuh kayak gini. Save.draft Oke. Jadi nanti kita bisa update di sininya. Yang sebelumnya cuma 1 kayak gini, kita jadi bisa seperti ini, self, kemudian aktif. Oke, ini juga perlu sepertinya. Save apa misalnya post. Cons post
page. Nanti untuk page macam kayak about dan seterusnya, kita menggunakan tipe page. Oke, kita coba. Ya, tampil artinya nggak ada error. Kemudian sekalian mungkin ini kita bisa format sesuai kebutuhan. Kita bisa menggunakan date casting atau casting variabel di sini, casting method. Jadi misalnya published at, saya mau format menjadi kayak gini, date time, kemudian DM Y H I ini. Nanti tampilnya akan tampil seperti ini. 11 tanggalnya, kemudian bulan, tahun, dan jamnya. Oke, saya kira di sini cukup sementara. Kita lanjutkan untuk yang di sini tadi. Di sini berarti kita juga perlu tambahkan active post kayak gini. Ini kenapa nggak muncul? Kalau kita cek, ya ini karena statusnya adalah 0. Kalau kita ganti 1, dia akan muncul. Baik, datanya sudah ada, kita akan menampilkan dengan template yang kita pasang. Jadi di sini hampir mirip dengan yang di sini. Return inertia, kemudian render. Nah, kita akan bikin page baru yaitu misalnya show. Kemudian nanti kita kirim datanya yaitu post. Ini kita refresh, blank, dan kalau kita cek di sini pakai konsol, di sini ada error. Kita belum punya modul ini di Vue.js-nya. Kita akan bikin di Vue.js. Nah, kita copy aja dari sini. Kita copy dari sini index.foo. Dan kita ganti nama jadi show.foo. Nah, ini kita coba tes. Misalnya halo single page, single post kayak gini. Nah, di sini ini menyesuaikan dengan data yang kita kirim di sini, yaitu post, single post. Berarti di sini juga single post. Single post kayak gini. Oke, jadi muncul seperti ini. Kalau kita cek apakah benar, title-nya kayak gini. Error. Oke, kita cek dari
misalkan kayak gini. Masih error. Oke, ada kesalahan ternyata di sini. Ya, sekarang udah muncul judulnya. Kita lanjutkan dengan memasang template yang sesuai. Jadi kita kembali ke template yang kita download di sini, ke post.html. Nah, di sini kita copy yang bagian single page-nya, yaitu dari sini kemudian sampai ke sini. Jadi di dalamnya section. Ini kita copy ke show.foo. Kita taruh di sini. Kalau kita refresh, nah tampilannya seperti ini. Tapi kontennya belum kita update. Kita tinggal update sesuai kebutuhan kita. Misalnya untuk yang ini kategori atau title-nya dulu lah. Title-nya dulu kita update di sini. Post title kayak gini. Sebenarnya nggak perlu link lagi karena ini udah detail page-nya, jadi nggak perlu, bisa diklik lagi. Oke, udah sesuai. Kemudian autornya kita bisa copy dari sini yang udah kita buat kemarin. Kita copy ininya. Kemudian name-nya juga kita ganti sesuai dengan datanya. Ini hanya kita ganti inertial link. Kemudian ini juga kita ganti dengan post. Kemudian publish, set, add. Ini. Kemudian ini kita ganti juga dengan sebelumnya kita kasih div dulu. Div apa ya? Body aja misalnya. Post.body. Kemudian kategorinya kita copy juga dari yang udah kita buat. Oke, ada yang belum? Sepertinya sudah. Dan kita refresh. Oke, muncul. Ini sudah muncul, tanggalnya juga sudah sesuai, judulnya dan juga teks bodinya, kategorinya juga sudah muncul. Nah, di sini ada oh ya, bagian di sini kita belum update.
Kita perlu update bagian bawah. Post username. Kemudian deskripsinya kita nggak punya sepertinya. Ya, kita nggak punya deskripsinya. Ya, sementara kita biarkan dulu. Yang penting namanya sesuai. Ya, sudah sesuai. Nah, di sini ada link kayak gini, ini bagus juga. Kalau dihilangkan sayang. Jadi kita coba bikin link untuk previous post dan juga next post. Nah, berarti kita perlu data previous post dan next post. Ini kita komen dulu, kita bikin nanti misalnya next post, atau nanti kayak gini datanya. Jadi misalnya post adalah post, kemudian next post adalah post next post kayak gini. Terus previous post adalah post prev post. Oke, kita coba. Nah, next postnya masih 0. Ini oke. Kita ganti kayak gini. Jadi nanti kita akan bikin yang namanya apa ya? Asesor dan mutator. Jadi kita bikin custom atribut di sini. Misalnya nanti di post di sini karena kita akan menggunakan next post, berarti kita nanti di model kita bikin metode baru yaitu penamaannya sesuai standarnya yaitu get kemudian next post atribut. Get next post atribut kayak gini. Nah, isinya adalah kayak gini. Kita coba dulu apakah dia akses di sini. Oke. Nah, next post adalah self kemudian active post. Kemudian nanti where published at itu adalah lebih besar dari current ininya. Jadi ketika kita ngeklik postingan dengan judul ini, berarti next postnya adalah postingan yang tanggal publishnya adalah lebih besar atau setelah dari postingan tanggal ini, setelah dari postingan judul ini. Berarti kita publish ad adalah lebih besar dari this ini adalah current postingan yang kita klik, yang kita buka. This published ad. Kemudian kita order by published ad ascending karena kita mau mengambil yang lebih besar setelah postingan ini, yang lebih besar tanggalnya atau setelahnya. Kemudian first. Nah, di sini return
next post, dan kita cek next post. Nah, next postnya sekarang udah ada datanya. Kemudian yang belum adalah prev post. Nah, prev post di sini mirip juga. Kita tinggal rename dan juga update berapa kondisinya. Prev post atribut, kemudian berarti ini adalah lebih kecil, kemudian ordernya adalah descending. Ini kita ganti variabelnya biar relevan. Prev post. Kita cek apakah di tabel apakah di tabel memang, kalau kita cek di sini kan ini adalah null. Kita cek apakah memang tidak ada previous post dari judul ini. Ke tabel post. Oke, jadi ini memang postingan paling pertama, jadi previous postnya memang nggak ada. Kalau kita coba ini kita ganti tanggalnya tanggal 12 misalnya. Tanggal 12. Nanti harusnya postingan previous postnya adalah yang ini, ID-nya 2. Kita cek. Ya, prev post benar, prev post adalah ID-nya 2. Sesuai dengan urutan tanggalnya di sini, urutan tanggal publish postnya. Baik, kita sudah dapatkan datanya. Jadi ini kita tinggal copy aja ke sini. Ke inersia lagi rendernya. Kita update. Ini. Nah, kita ganti di sini. Div-nya juga kita update. Kita punya properti baru yaitu prev post dan next post. Nah, di sini nanti linknya mirip. Linknya akan mirip. Kita copy aja linknya. Sini. Kemudian untuk linknya ini berarti bukan post lagi, tapi ini untuk yang preview-nya, previousnya berarti kita ambil dari prev post. Kemudian judulnya juga kita sesuaikan. Prev post.title. Kemudian yang setelahnya juga kita ganti. Ini ref-nya nggak perlu. Ini adalah next post. Setelah kayak gini udah sama. Kemudian title yang kita sesuaikan yaitu dari next post dan title kayak gini. Ini inertial link. Oke, kita coba apakah berjalan. Oke. Di postingan ini previous postnya adalah ini. Benar. Kemudian next postnya adalah ini. Karena yang postingan ini tanggalnya tahunnya ada 2021, artinya dia belum publish. Oke, kalau kita klik apakah bisa? Oke, ada error. Apakah yang error? Kita cek lagi. Properti, kemudian
Oh, next post-nya 0, prev post-nya ada datanya. Berarti kita perlu pengecekan di menampilkan preview sama next post-nya, kita perlu pengecekan di sini. Tadi yang bikin error adalah karena next post-nya 0. Sedangkan di sini diakses next post. Ini kita perlu kasih kondisi menggunakan if next post. Di sini juga perlu if, artinya adalah jika ada variabel itu atau ada datanya. Ini prev post. Kita cek, kita refresh. Ya, muncul. Kita klik di sini. Kembali lagi. Kita klik ini. Ya. Oke, jadi kita sudah bisa dari halaman depan misalnya di sini kita klik kata close. Dari halaman depan kita bisa klik postingan yang kita ingin buka atau ingin tampilkan detailnya. Dari sini kita juga bisa melihat judulnya, kemudian full body full teksnya. Kemudian ada navigasi previous postnya, kita bisa klik. Tapi memang gambar-gambarnya di sini masih statis, kita belum bahas mengenai gambar. Suatu saat nanti kita akan bahas mengenai upload gambar dari sistem, mungkin nanti saat bahasan dashboardnya. Baik, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Untuk kali ini pembahasan mengenai menampilkan single post menggunakan inertia Vue.js. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.